Renggol, Reyang ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini perdana dan pertama podcast Renggol, Reyang ngobrol. Khusus kanggo wong Indramayu. Ya. Jadi podcast ini kita adakan untuk memperkenalkan wilayah asal usul kita, lahir dari kota Indramayu, kota Mangga. Insya Allah buat teman-teman dimanapun berada yang bahwasanya asal dari Indramayu, kita coba bawa ya bagaimana kedepannya nanti untuk Indramayu, apa yang kita inginkan untuk Indramayu. Semoga teman-teman dengan acara podcast Renggol ini, Reyang ngobrol, bisa memberikan wadah atau inspirasi atau ide-ide ya. Barangkali teman-teman yang ada di luar negeri, ayo kita bergabung bersama podcast Renggol, Reyang ngobrol. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa ya. Tentunya dari ketua komunitas yang ada di Jepang, yaitu Pantura Jepang. Tepuk tangan dulu buat Pantura Jepang. Buat Mas Indra, mohon waktunya dipersilakan. Gimana Mas Indra, sehat? Aduh, alhamdulillah baik. Selalu genggi. Waras. Mas Indra ki aslinya sing endi? Waduh. Aslinya Kula ya. Asli saya itu sebenarnya Subang. Cuman saya udah KTP Indramayu, udah domisili Indramayu. Karena istri saya di Indramayu. Nah, menurut Mas Hendra ki, pandangan Indramayu ki, sekian. Kita ngobrol sekian. Kayak apa? Alhamdulillah ya. Untuk Indramayu saat ini banyak perubahan. Alhamdulillah. Terutama yang saya terlihat nih baru-baru ini itu Mall Indramayu. Ini baru ini Sebuah kebanggaan. Ya. Ini tahun kemarin ya 2025. Ini baru didirikan. Padahal ya mungkin dari sebelumnya wacana itu udah lama dan tahun 2005 ini berdiri. Ini luar biasa. Mantap Indramayu pokoknya. Dan untuk akses ke Indramayu, contoh nih, Bokat Batur Suara Beroga, Mas Hendra, akses menuju Indramayu pusing endi, enak tak beli? Transportasi segi bagus. Jadi dari Jakarta ya, itu kita bisa langsung keluar tol dari Cikamurang itu tol, cuman 2,5 jam itu nyampe Indramayu. Bahkan dari dari Cirebon pun kita dekat, dari Subang pun di jalur Pantura itu juga sama enak luar. Jalannya gede banget itu, luar biasa ya. Mantap lah. Anak pemandangan nih, mungkin anak sawah, anak laut. Iya. Ciri khas laut eretan. Si mampu. Ya. Kenapa Mas Hendra sampai di Jepang? Apa pekerjaan Mas Hendra sebelumnya mangkat di Jepang? Dan apa sampai kepikiran kok bisa destinasinya negara Jepang? Bokatan batur pengen harane pengen weruh. Sebenarnya bengen ya bengennya sih itu kerja sebagai driver ya, di perusahaan di Cikarang itu kirim barang ke Carrefour, kayak tempat-tempat supa yang ada di Indonesia ya. Nah ya, inspirasi ya ke Jepang itu sebenarnya dari informasi teman-teman yang udah berangkat duluan ke Jepang ya. Karena dari berita-beritanya kan cuannya lumayan. Wah, gajinya besar. Gitu. Mungkin karena faktor ekonomi Juga karena gaji di Indonesia mungkin tidak segede ya yang di Jepang, itu seperti itu sebenarnya. Jadi intinya ke ekonomi ya, untuk keluarga gitu. Lamun seandainya sekian posisi Mas Hendra harus di Jepang nih, pengen beli kerjaan di Indramayu nih? Insya Allah pengen. Setelah pulang sing Jepang, kita dua ilmu sing bermanfaat ya. Apa maning kita dua kayak kedisiplinan, kayak terus kultur dari Jepang yang luar biasa ya di perusahaan-perusahaan
tahu sendiri kan, Mas, itu pembuatan di sini buat mobil, buat motor, itu dari sini semua banyak kan. Dan itu ya ilmu itu mungkin cukup kita wadahin nanti bawa pulang Indonesia untuk dikembangkan nanti buat apa gitu di sana. Semoga Itu seperti itu. budaya Jepang kok digawan ning Indramayu ya kayak contoh sing baik-baik kayak berantri ngantri. Nah, Iya. sistem Jepang ini bagus selama diterapkan di Indramayu kan Mas Indra ya. Suatu saat Mas Indra balik ke Jepang bisa apa namanya merangkul lah batur-batur kira-kira ayo priwe carane Indramayu ki makin subur lan makmur pengen. Itu justru. Amin ya robbal Amin. Nah, programnya Mas Hendra di Jepang program apa lagi? Pertama ke Jepang itu magang. Magang. Kensuse. Kensuse. Itu kurang lebih 3,5 tahun saya. Setelah itu lanjut ke Tekudegino. Ya kan. Itu 5 tahun. Nah, ya tahun ini mungkin yang terakhir saya ya kan. Jadi ya hampir kurang lebih sekarang ini 8 tahun. 8 tahun kalau Iya. kali sebulannya 20 udah 1 miliar lebih nih. Kalau seandainya bibit-bibit kayak Mas Hendra nih jadi investor Indramayu, kita bangun Indramayu lebih maju, ya Bi? Iya. Rangkut batur-batur sing sedulur. Orang usah makan Jepang maning lah, kira-kira priwe carane Indramayu ki maju. Priwe ki Mas Hendra lamun seandainya Mas Hendra ki jadi investor utama ning Indramayu. Jadi kedepannya orang usah makan Jepang maning. Ayo kita bangun Indramayu lebih maju. Tuh. Anda beli kira-kira motivasi kanggo batur-batur ki sing durung mangkat ning kampung ya. Sebenarnya itu tujuan utama ya, tujuan utama bahwa kita juga nggak selamanya terus di Jepang. Nah, tinggal di Jepang ya. Tetap kita harus sama keluarga harus ya kan bareng gitu. Ya, nah terus untuk masalah ke arah ini ya investasi atau ingin membangun sebuah usaha di Indonesia. Ini sekarang ya alhamdulillah lagi berjalan. Yang pertama kecil-kecilan. Tapi ya setelah mungkin pulang dari sini kita kan dapat modal. Ada dari uang pensiun, ada uang dari tunjangan-tunjangan apa gitu ya kan. Nanti saya coba buat usaha di sana dengan ilmu yang saya wadahin sampai saat ini dan insya Allah akan membangun Indramayu ini untuk lebih maju. Wah, nih tepuk tangan dulu. Wah, kelas. Amin. Ya, harapan kita sih pengennya Indramayu ki dikenal masyarakat luas, bukan hanya di Indonesia. Walaupun kita posisinya di luar negeri, orang Jepang tuh harus tahu kita itu asli dari Indramayu. Oh, ya Be, Mas Hendra. Betul, betul. Oke, Mas Hendra kembali banding ya. Tadi. Ya. Indramayu asal usulnya sing di ini. Mas Hendra ki. Oh, sing lele ya. Sing lelea. Lelea ki coba diterangkan bokatan ambilan batur-batur ki. Desa lelea ki seperti ini ki. Bokatan ambilan batur-batur pada weruh kan Mas Hendra ya. Sap, mangga. Lele sing cempe. Mungkin mungkin anak adat istiadat tiap tahunan biasanya kan anak mungkin anak sing laut biasanya kan anak sing Maka Apa? lele itu Lele apa? ini apa namanya? apa sinadrang Ngarot. oh ngarot lelak ngarot Ngarot. Ngarot ki. adat istiadat apa ini Ngarot itu guys semacam kita apa namanya papak sri katanya seperti itu. sedekah bumi Ya, itu seperti itu. Cuman adat itu udah turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan itu udah terkenal di kota Indramayu. Bahkan udah wilayah lainnya juga terkenal bahwa Ngarot itu lele itu gede banget, meriah banget. luar biasa Seperti itu. Iku mungkin lelak nah sekian
Mas Hendra wis ning Jepang. Nah, posisi Jepang kene ndi Mas Hendra iki? Daerah Cirio, Pak. Daerah Ciryu. Ciryu ke Aichike. Wah, bagian tengah iki. Bagian tengah. Apa sing gambaran Mas Hendra iki tentang Ciryu ini? Kalau Cirio sendiri itu ya kota yang sangat strategis di wilayah Aichi ya, menurut saya gitu. Karena akses dari Cirio itu mau ke Nagoya juga dekat, mau ke Toyohashi juga dekat, dan titiknya itu di tengah-tengah. Kalau untuk wilayah Aichi gitu, itu aksesnya bagus lah. Mau ke Hekinan nih, mau ke Wondermayon, ini juga dekat juga, enak aksesnya, langsung gitu. Naik kereta. Iya, naik kereta gitu. Itu seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum ke Jepang dikasih gambaran apa sih Jepang itu, tentang kebudayaan apa sih, tentang warganya sing ramah. Sok bukatan kanggo Mas Hendra nyampe akan batur-batur sedulur-sedulur Indramayu ki. Bukatan baik, anak minat maka di Jepang. Yang sebenarnya sih kalau untuk ini ya warga ya, kayak untuk warga itu orang sini itu ya mungkin harus ramah-ramah lah. Intinya kalau kita tidak buat masalah atau apa itu pasti dia itu akan kayak semacam menghormati banget gitu. Baik banget. Apalagi kalau kita baik sama mereka, dia akan membalas lagi lebih baik lagi. Itu seperti itu. Dan apa ya, kayak orang sini sendiri itu kayak kita masing-masing. Kalau di rumah ya udah dia sekeluarga. Kalau di apartemen mungkin ya siapa tahu aja. Itu seperti itu. Ya, Kebiasaan orang Jepang. iya. Mungkin apa yang bisa digambarkan buat Indramayu dari segi Jepang? Jepang ya. Kalau ini ya, intinya kalau dari Indramayu sendiri ya, kalau apa sih pengen ke Jepang atau apa itu ya, itu bagus lah kalau arahnya kita untuk mencari misalnya nafkah ya, mencari ilmu juga, ilmu itu bagus. Di sisi lain mungkin perbedaan antara uang Indonesia dan uang Jepang juga beda gitu. Jadi kalau kita mau coba ambil berapa tahun, contoh 3 tahun atau 5 tahun, nah maksimal mungkin kita udah modal itu ya, modal dan ilmu juga udah dapat, kita bawa pulang ke Indonesia langsung kita terapkan dengan apa yang kita dapat di sini. Seperti itu agar Indramayu juga itu lebih maju lagi. Jadi mungkin pendapat Mas Hendra nih, kesimpulan tentang Indramayu lah, kira-kira seperti apa Mas? Kesimpulannya sih gini buat teman-teman ya, buat semuanya yang udah melihat acara ini, intinya gini, kita ayo bareng-bareng membangun kota kita ya, Indramayu, dimana untuk lebih maju lagi, lebih mantap lagi, lebih berkarya lagi ya, sampai mungkin dikenal berbagai daerah atau Indonesia, bahkan bisa di luar negeri gitu. Itu dengan cara apa? Kita harus banyak belajar di sini. Belajar terus tekuni sampai kita itu maksimal bisa. Sampai kita membawa ilmu itu bawa ke nanti pulang ke Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Hendra ya sudah meluangkan waktunya di podcast Renggol Reang Ngobrol, dan insya Allah podcast ini bisa dilihat teman-teman masyarakat Indonesia, terutama khususnya Indramayu, dan insya Allah kedepannya podcast Renggol akan undang lagi teman-teman dari komunitas lain. Ayo kita sharing, kita berbarengan untuk menuju Indramayu, menuju masa depan yang lebih cerah dan maju. Mungkin itu saja dari saya, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.